Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita banyak-banyak bersyukur sama Allah. Allah banyak sekali ngasih nikmat untuk kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Malam ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya yang mulia, Masjid Baitur Rahman. Semoga salat Isya yang tadi kita tunaikan Allah terima. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu memudahkan jalan kita menuju surga. Mari kita memperbanyak salawat kepada panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di malam Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnahnya, mempelajari sejarah hidupnya, Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan PT WHW, WHW, PT Well Harvest Winning, Bapak Aryo Wibowo. Yang saya hormati, saya muliakan juga pengurus masjid Ustadz Untung Wijayanto dan segenap jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, alim ulama, dan ayah bunda, juga teman-teman dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia bisa menginjakkan kaki lagi di Pulau Kalimantan. Setelah sekian tahun saya enggak ke Kalimantan, dan ternyata Masjid Baitur Rahman ini adalah kunjungan saya yang pertama. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu ya. Soalnya dari tadi kan saya dipanggil Ustadz, dipanggil Al-Mukarram. Nah, di Indonesia semua dai, orang yang berdakwah, bahkan guru ngaji dari level TPA itu dipanggil Ustadz semuanya. Kalau di Timur Tengah, gelar Ustadz itu minimal S2, S3 di bidang agama, itu baru dipanggil Ustadz. Tapi kalau di Indonesia ini beda culture. Nah, saya ini bukan alim, apalagi bukan ulama ya. Makanya sebenarnya saya kurang nyaman kalau dipanggil Ustadz. Karena saya hanya seorang da'i. Saya hanya seorang mubaligh. Ya, apa itu da'i? Orang yang berdakwah. Apa itu dakwah? Ngajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu al-isabah ma bainal ilm wal amal. Kesesuaian ilmu dan amal. Dan juga wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat kebaikan. Jadi ada banyak cara untuk berdakwah. Hari ini saya berdakwah khususnya di sosial media, mungkin anak-anak muda lebih tahu saya ya. Saya berdakwah via suara. Walaupun suara saya bukan yang paling merdu, bacaan Quran saya bukan yang paling fasih, ilmu agama saya bukan yang paling faqih, hafalan Quran saya bukan yang paling mungkin. Gak harus nunggu sempurna untuk berdakwah. Karena kata Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita gak harus nunggu sempurna untuk berdakwah. Maka itulah yang saya lakukan. Indonesia kita ini kan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, betul? Tapi ternyata menurut data 65% umat Islam di Indonesia itu gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billah.
Gimana kita akan mengharap keberkahan untuk negeri kita, untuk bangsa kita, sedangkan salah satu pintu keberkahan itu bisa datang lewat Al-Quran. Sementara lebih dari setengah umat Islam di Indonesia ini nggak bisa ngaji. Kata Allah dalam Quran surah Sad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Boleh diturunin biar nggak feedback, jangan terlalu besar. Nah, jamaah semuanya yang disayang Allah, Quran itu turun bawa berkah. Apa itu berkah? Banyaknya kebaikan-kebaikan. Nah, Quran itu memang selalu Allah dekatkan dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Malam turunnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam yang mulia. Bulan turunnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang mulia Ramadan. Malaikat perantaranya Jibril alaihissalam, malaikat paling mulia. Tempat-tempat turunnya, Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, sebelum dan setelah hijrah, tempat-tempat yang mulia. Nabinya, apalagi manusia yang paling mulia. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Apa akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Kata istri tercinta Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah itu Quran. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan diutusnya untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua yang berhubungan dengan Quran mulia, baik. Maka kalau kita ingin hidup kita dimuliakan Allah, kita nggak boleh jauh dari Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apapun interaksi kita sama Quran, itu dinilai kebaikan sama Allah. Allah baik banget ya. Karena saking baiknya Allah, apapun interaksi kita sama Quran, itu dinilai ibadah, dinilai kebaikan, dikasih reward, diberikan pahala sama Allah. Kita dengerin Quran, kayaknya dengerin Quran gak butuh effort banyak-banyak ya. Paling kalau harus streaming tinggal siapin kuota aja, tinggal akses via gadget kita bisa dengerin Quran via YouTube, kita bisa dengerin Quran via Spotify, kita bisa dengerin Quran via radio atau player. Kita nggak butuh effort banyak untuk mendengarkan Al-Quran, tinggal simak aja. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kita dengerin Quran, asalkan kita nyimak, asalkan kita dengerin dengan serius, Allah makin sayang sama kita, dapat pahala. Apalagi kalau kita baca. Nah, orang yang baca Quran belum lancar aja, ajron, pahalanya double, dikali 2. Karena dapat pahala belajar dan pahala membaca. Apalagi kalau udah jago, alladzi yaqra'unal Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibersamai malaikat yang mulia, ditemenin sama malaikat-malaikat yang keren,
Itu orang yang ahli Quran, yang fasih baca Quran, yang lancar ngaji. Apalagi kalau kita hafal. Karena ketika seseorang menghafal Quran, pasti nggak akan sekali dia ngaji. Satu ayat diulang-ulang, sudah hafal di murajaah lagi. Itulah kenapa pahalanya besar. Karena setiap huruf Al-Quran itu alfu hasanah, 10 kebaikan. Semua interaksi dengan Al-Quran dapat pahala, dapat kebaikan. Kita dengerin aja banyak kebaikan, apalagi kita baca, apalagi kita hafal. Nah, terus kalau kita nggak pernah interaksi sama Quran, nggak pernah dengerin Quran, nggak pernah baca Quran, gimana kita akan dapatkan keberkahan dari Allah? Padahal Quran turun bawa berkah. Makanya mungkin hidup kita hari ini kurang berkah. Nah, by the way, apa itu berkah? Barakah itu banyaknya kebaikan-kebaikan. Hidup yang berkah, umur yang berkah, banyak dihabiskan untuk beribadah, untuk berkarya, untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Itu usia yang berkah, waktu yang berkah, rizki yang berkah, harta yang berkah. Sedikitnya mencukupkan, banyaknya tidak membahayakan. Yang sedikit syukur, qanaah. Yang banyak gak tamak, malah semakin dermawan, gak pelit, gak kikir, tapi menjadi orang yang gemar memberi. Infaknya, sedekahnya luar biasa. Itu rizki yang berkah. Tempat yang berkah. Dulu Madinah ketika dikunjungi Rasulullah SAW banyak masalah. Ada dua suku, Aus dan Khazraj, berperang, saling bunuh. Padahal nenek moyang mereka sama. Ada penyakit yang kalau orang baru datang ke kota Yathrib, kota Madinah, itu orang langsung demam. Didoain sama Nabi, Rasul SAW mengangkat tangan, Allahumma barik li madinatina, ya Allah berkahilah kota kami ini. Karena Madinah itu artinya kota. Penyakitnya hilang, dua suku yang berperang dengan izin Allah damai. Dan banyaknya kebaikan-kebaikan Allah turunkan untuk kota Madinah 3 kali daripada kota Mekah. 3 kali lipat dibandingkan kota Mekah, sesuai dengan doa Nabi. Dan hari ini kita bisa merasakan, siapapun yang pernah umroh, haji, dan ziarah ke kota Nabi bisa merasakan bagaimana tenangnya, damainya kota Madinah, nyamannya, khusyuknya sholat di Masjid Nabawi. Itu berkah dari doa Nabi. Dulu kaum muslimin, daulah Islamiyah, negara Islam, pernah wilayahnya lebih dari 1/3 bumi di zaman dinasti Bani Umayyah. Ya, di zaman kerajaan Umawi, ya, dinasti Umayyah, muslimin pernah dipimpin oleh seorang raja yang terkenal, namanya Raja Umar bin Abdul Aziz. Masih keturunannya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, berkuasa, itu banyak ahli sejarah meriwayatkan negeri muslimin saat itu berkahnya luar biasa. Apa aja ukuran keberkahannya? Lahan pertanian nggak ada yang nganggur, semuanya panen, semuanya melimpah hasilnya. Nggak ada tuh lahan dibeli sekedar untuk investasi, nanti kalau harga udah tinggi dijual lagi. Nggak ada tuh konsep begitu di zaman itu ya. Semuanya produktif, semuanya dimanfaatkan. Kemudian domba-domba gembalaan masyarakat itu nggak pernah diterkam oleh serigala, walaupun 1 ekor. Saking berkahnya. Kemudian karena kemakmuran di mana-mana, masyarakat semuanya sejahtera. Orang berlomba-lomba untuk berinfak fisabilillah, berlomba-lomba berwakaf di jalan Allah. Wakaf-wakaf yang produktif menghasilkan, zakat nggak lupa, bahkan sedekahnya luar biasa. Sehingga kekayaan negara itu
numpuk nggak tahu mau dibawa kemana. Harta Baitul Mal itu melimpah luar biasa. Sampai-sampai ketika ada masyarakat yang terlilit hutang, itu dilunasin sama negara. Tapi hutangnya bukan buat flexing, bukan buat gaya hidup, bukan ya. Itu dilunasin sama negara. Beda kan dengan negeri-negeri hari ini, utang negara makin numpuk, yang kalau dibebankan ke masyarakat, ya negeri kita aja contohnya, itu kalau dipukul rata ke seluruh masyarakat Indonesia, utang negara itu kebagian satu orang nanggung 30 juta rupiah. Itu bayi yang baru lahir itu dihitung nanggung 30 juta rupiah. Tapi kan nggak dibebanin juga ya. Dulu masyarakat berhutang dilunasin sama negara. Anak-anak muda yang jomblo-jomblo mau nikah, kalau nggak punya biaya buat mahar dan walimah atau resepsi, itu ditanggung sama negara. Enak banget ya. Saking berkahnya mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat sulit untuk dicari karena sejahtera di mana-mana. Hingga pada akhirnya raja memerintahkan gubernur, tolong beli biji-biji gandum, sebar di alam bebas, terutama di puncak musim dingin, biar nggak ada orang yang ngomong ada seekor burung mati di negeri muslimin. Itulah keberkahan. Kenapa kok bisa? Karena seorang raja adalah seorang ulama yang menjadi umarah, seorang yang ahlul Quran. Ketika raja ngomong, tolong ajarin perempuan kalian surah An-Nur, ayah bisa mengajarkan putrinya, saudara bisa mengajarkan saudarinya, suami bisa mengajarkan istrinya, dan anak bisa mengajarkan ibunya. Saking ahlul Quran itu ada di mana-mana. Raja tinggal ngomong ke rakyatnya dan bisa dilaksanakan oleh mereka. Gimana nggak berkah tuh negeri muslimin di saat itu? Ahlul Quran di mana-mana. Ajarkan surah An-Nur ke perempuan kalian. Itu bukan ngajarin baca, bukan ngajarin hafal, tapi ngajarin paham dan ngamalin. Karena surah An-Nur itu kan berkenaan tentang menutup aurat, ya, menundukkan pandangan, menjaga kemuliaan. Itu intisari dari surah An-Nur. Itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Gimana nggak berkah? Bandingin dengan negeri kita hari ini. Musibah bencana alam datang silih berganti. Ekonomi semakin hari semakin sulit. Harga kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi. Kisruh politik tidak berkesudahan. Mafia-mafia koruptor bertebaran di mana-mana. Banyak masalah di negeri kita. Seolah sedang Allah cabut keberkahannya. Ada apa? Mari kita muhasabah. Mungkin kita penyebabnya, karena kita jauh dari Quran, karena banyaknya masyarakat di negeri kita yang gak kenal kitab sucinya. 65% umat Islam Indonesia gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jangan sampai keluarga kita pun demikian. Maka itulah yang jadi kegundahan saya, kegelisahan saya, sehingga saya memilih untuk berdakwah di bidang Al-Quran. Dakwah saya sederhana. Saya berharap masyarakat sadar, anak-anak muda mau tergerak hatinya untuk kembali mencintai Al-Quran, ngaji setiap hari. Kalau belum bisa baca, mau belajar tahsin. Itu aja. Dan kita bersyukur hari ini memang beda dengan 20 tahun yang lalu ketika saya tinggal di rumah Quran, ketika saya ngafal Quran. Belum banyak yang hafal Quran sekarang. Tapi sekarang saya tinggal di Bandung, selang 2 rumah udah ada rumah Quran, udah ada rumah tahfiz. Saking anak-anak kecil mudah kita temuin hari ini yang hafal Quran. Jadi kesadaran ghirah umat Islam untuk kembali ke Quran itu udah besar sebenarnya. Tapi ternyata PR juga masih banyak. Yang buta huruf Quran masih 65%. Nah, gimana kita akan berharap keberkahan untuk negeri kita? Maka saya menasihati diri saya dan semua jamaah yang hadir di malam hari ini, ayo kita akrabkan diri kita dengan Quran. Jadikan diri kita sahabat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih.
Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Nah, kira-kira kita udah pantas nggak disebut sebagai sahabat Quran? Kan sahabat itu lebih dari sekedar teman. Sahabat itu tempat curhat. Sahabat itu saling tahu. Nah, apa yang kita tahu dari Quran? Jangan-jangan nanti di hari kiamat, Quran tolong saya. Kamu siapa? Jangan-jangan nggak dikenalin sama Quran. Nauzubillah min dzalik. Karena saking kita nggak akrab sama Quran. Jangan sampai kayak gitu. Maka mari kita akrabkan diri kita sama Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, mengamalkannya, ini yang paling penting. Mendakwahkannya, apapun interaksi kita sama Quran, semuanya kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan niatnya karenanya semata. Asal ikhlas, asal lillah, asal tulus, asal bukan mencari dunia semata. Nah, insya Allah pahala itu akan, insya Allah Quran itu akan nolong kita di akhirat. Karena perkara meluruskan niat juga bukan hal yang mudah ya. Ada surga, ada neraka. Ada ikhlas, ada riya. Ya, kalau masuk surga, surganya tinggi. Kalau masuk neraka, naudzubillah gitu. Kalau sampai kita munafik dengan Quran. Karena kata Nabi, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik dari golongan umatku itu justru para pembacanya. Maka kita harus berhati-hati. Bukan kita nggak mau dekat sama Quran takut jadi munafik, bukan. Kita harus wanti-wanti gitu. Karena ternyata dalam perjalanan kita mengakrabkan diri kita sama Quran, kita punya musuh yaitu syaitan yang berusaha menggoda kita, menggelincirkan kita, dan kita bisa terperangkap dalam kemunafikan. Ya, semangat ngafal Quran, ngaji bagus kalau lagi rame gitu. Atau biar dipuji manusia, biar banyak followers kalau di zaman sosial media sekarang kan, itu kan ujian-ujian hati gitu. Maka kita harus terus berhati-hati meluruskan niat, karena hati ini sulit untuk dijaga. Titipkan sama Allah, biar Allah yang jaga. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min nusyrika bika na'lamu wa na'udzubika lima la na'lamu. Jadi kita harus banyak-banyak minta tolong sama Allah biar hati kita selamat. Ayah bunda yang berbahagia dan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita biar bisa akrab sama Quran? Kan kita butuh motivasi ini. Saya udah tahu fadilahnya, udah tahu kalau baca Quran dapat 10 pahala, hafal Quran bisa ngasih mahkota cahaya buat kedua orang tua, udah tahu. Tapi masih juga malas. Tapi masih belum bisa konsisten, masih sulit untuk mendawamkan Quran, masih berat untuk istiqomah tiap hari. Gimana caranya? Itulah pentingnya meluruskan niat, karena niat yang bersih itu dimudahkan oleh Allah untuk kita berada di jalannya. Makin bersih niat hati kita, makin kuat energi kita untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Karena istiqomah itu menjalankan perintah Allah seperti yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulnya dengan hati yang ikhlas. Itu penyampaian dari para ulama ketika menafsirkan ayat ke-30 dari surah Fussilat, surah ke-41. Jadi memang hati yang ikhlas ini penting sekali. Oke, saya udah berusaha untuk menjaga hati, tapi setan terus menggoda. Masih malas juga, gimana dong caranya? Oke, saya sharing dari pengalaman aja ya. Karena untuk apa saya menyampaikan ilmu yang berat-berat, yang ideal, sementara saya sendiri belum mampu menjalankannya. Ini berat, pertanggungjawabannya berat dunia akhirat ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Karena ilmu itu, ayah bunda, ilmu itu menuntut amal. Kalau amal nggak datang, ilmu itu pergi. Jadi orientasi kita belajar adalah untuk amal. Karena ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan dan yang diajarkan atau yang disampaikan. Ilmu bukan sekedar untuk jadi wawasan di pikiran, melainkan harus diwujudkan dalam amalan. Maka saya ingin berbagi pengalaman.
Kenapa saya dari kecil senang sama Al-Quran? Ada satu alasan. Sederhananya karena saya menikmati Quran. Apanya yang saya nikmati? Iramanya. Saya senang sama Quran dari kecil karena lantunannya. Jujur ya, jujurli gitu ya. Jadi dari kecil kalau saya dengar ada qori ngaji, saya suka niruin. Ya, dengar di masjid ada suara tarhim, ada lantunan Quran yang diputar sebelum azan berkumandang. Saya dari kecil tuh seneng banget niru. Bismillahirrahmanirrahim. Mujawwad saya pelajari, saya waktu kecil ikut musabaqah. Cuma waktu tinggal di rumah Quran, suara puber kan, kalau suara anak-anak cempreng ya, cempreng gitu, tinggi melengking. Pas udah balik suara jadi ngebas gitu, jadi maco gitu kan. Nah, udah berat untuk ngaji mujawad itu, udah berat. Ya udah saya fokus di murattal aja. Karena murattal itu menurut saya waktu itu lebih aplikatif, lebih banyak manfaatnya. Ngafal Quran, murajaah, murattal. Ketika jadi imam mimpin sholat murattal, ya udah deh saya fokus di murattal aja. Nah, cuma memang dari kecil saya belajar mujawad. Makanya saya walaupun fokus di murattal, alhamdulillah bisa membedakan jenis-jenis irama dalam ilmu maqamat. Ya, itu saya senang banget dulu ketika ngafal Quran. Saya sampai mengidentifikasi ya dari qori-qori imam-imam favorit saya ini iramanya apa aja. Misalnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surah Al-Fatihahnya irama ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini salah satu playlist saya yang menemani saya murajaah dulu. Nah, makanya saya ingat betul, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu di surah Al-Baqarah iramanya sika. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti di pertengahan juz 1 iramanya jiharkah. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Di akhir Al-Baqarah iramanya shaba. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di awal Ali Imran iramanya ras lagi. Di awal An-Nisa iramanya nahawan. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nanti di awal Al-Maidah ras lagi. Di awal Al-An'am jiharkah. Di awal Al-A'raf iramanya soba, di pertengahannya bayati. Jadi di murattal Syekh Sa'ad Al-Ghamidi 30 juz itu ada 7 irama semuanya. Masya Allah. Jadi saya senang banget sama Quran dulu karena iramanya. Sehingga kalau kita simpulkan ya, jadi irama Quran ada berapa? Maqam itu ada 7 ya, ada, dan tentu ada turunan-turunannya nanti ya. Ada irama bayati asli, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada jiharkah atau ajam, Bismillahirrahmanirrahim. Ada soba, Bismillahirrahmanirrahim. Ada hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sika, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ras, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira jamaah kalau ngaji biasanya iramanya yang mana? Irama apa adanya? Aduh. Ya. Ya. Ada salah satu, mesti ada ya dari salah satu yang saya contohin. Walaupun mungkin variasinya biasa aja.
Walaupun variasinya nggak banyak meliuk-liuknya gitu ya. Dan memang irama bukan segalanya. Bahkan irama itu khilaf di kalangan ulama tentang hukumnya. Walaupun ketika saya mendengar ada ulama tajwid yang nggak sepakat dengan maqamat, pas saya dengar ini masih nahawan juga, ini masih bayati gitu. Imam Masjidil Haram semuanya ada maqamnya. Syekh Sudais ras, Syekh Mahir Al-Muwakili bayati campur soba, Syekh Bandar Balilah macam-macam juga iramanya, Syekh Yasir Dosari semuanya pakai maqamat. Cuma memang ada yang iramanya biasa-biasa karena fokus ke tajwid, fokus ke tadabbur gitu ya. Ada yang iramanya sangat syahdu, dan memang ada pendapat ulama yang mengatakan boleh ilmu maqamat itu digunakan untuk mendukung tadabbur, untuk mendukung penghayatan. Itu ulama yang sepakat dengan maqamat gitu ya. Ya kan khilaf di kalangan ulama. Namun saya yakin dengan ulama yang berpendapat boleh, seperti ulama-ulama Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi hafizahullah taala, itu diantara yang membolehkan. Karena memang ada anjuran juga dari Rasulullah ya, ada pegangan dalilnya, ada landasannya. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Qur'an. Namun harus diingat, lallahu asyaddu adzanan, Allah lebih mendengar kepada hamba yang membaca Al-Qur'an dengan suara indah. Allah lebih menyimak. Betul, tapi kan lallah, bacaan Qur'an itu untuk Allah. Jangan indah pas di keramaian, biasa-biasa pas di kesendirian. Gitu. Pas jadi imam bagus, pas ngaji sendiri biasa aja, jangan. Harus indah juga, karena bacaan Al-Qur'an kita indahnya untuk Allah. Gitu ya. Lagi-lagi balik ke niat, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita ngaji dengan suara bagus, mudah-mudahan orang yang dengar jadi suka sama Quran, bukan suka sama kita. Nah, itu tipis. Nah, ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran bisa dinikmati dengan irama. Tapi ternyata Quran jauh lebih nikmat, jauh lebih dahsyat kalau kita mentadabburi makna. Dulu saya waktu kecil senang sama Quran gara-gara irama. Tapi semakin saya belajar, ternyata Quran jauh lebih nikmat kalau kita mampu mentadabburi makna. Itulah kenapa Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad bersama dengan keberkahan, liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Liyadabbaru ayati, Quran itu diminta tadabbur sama Allah. Apa itu tadabbur? Merenung, menghayati. Dabara itu artinya belakang, tadabbur itu ngikutin kemana Quran pergi. Kita ada di belakang Quran, kita ngekorin Quran, kita buntutin Quran. Itulah tadabbur. Dengan cara apa? Memahaminya, merenunginya, dan pastinya mengamalkannya. Itulah tadabbur. Maka tadabbur itu kewajiban semua muslimin. Orang beriman itu wajib tadabbur. Kalau tafsir itu tugasnya ulama. Nah, kita mampu mentadabburi Quran sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Pasti tadabbur ulama ahli tafsir berbeda dengan tadabbur kita masyarakat awam. Gitu, karena tadabbur itu merenung. Nah, cara paling simpel untuk memahami Quran, merenungi Quran untuk kita masyarakat awam yang nggak bisa bahasa Arab, yang nggak menguasai ilmu tafsir adalah dengan membaca terjemah. Itu cara paling sederhana. Nah, ada nggak yang pernah khatam terjemah Al-Quran walaupun sekali seumur hidup yang hadir di sini? Coba angkat tangannya. Hadiahnya umroh bila mampu. Ada? Nah, makanya ini kita punya PR yang besar nih. Yang nggak bisa baca Quran 65%. Ya, dari yang bisa ngaji berapa persen yang tajwidnya benar? Dari yang tajwidnya benar berapa persen yang mentadabburi maknanya? Dari yang mentadabburi maknanya berapa persen lagi yang mengamalkan isinya? Jadi wajar kalau negeri kita ini jauh dari berkah. Coba, ada yang pernah khatam Quran plus dengan terjemahnya walaupun seumur hidup sekali aja? Ini Quran dicetak
lengkap dengan terjemah, bukan sebagai hiasan. Kan Quran bukan hiasan tapi pedoman. Ya kan? Itu materi judul pembahasan kita malam hari ini. Nah, kalau terjemah Al-Quran cuma jadi pelengkap Quran, hiasan di Quran, nggak pernah kita baca, la haula wala quwata illa billah. Gimana Quran akan jadi petunjuk kehidupan? Gimana Quran akan jadi jalan keselamatan? Gimana Quran akan jadi pintu kebahagiaan? Padahal apapun masalah hidup kita, Quran punya solusinya. Cuma kita aja yang malas ngaji. Anak-anak muda hari ini kenapa gampang stres? Capek kerja, capek kuliah, capek belajar, healing dulu bestie gitu. Dikit-dikit liburan. Kita liburan hari ini buang duit. Beda dengan orang Arab dulu, orang Quraisy dipuji sama Allah, liila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Mereka traveling, rihlah, pergi di musim dingin dan musim panas dalam rangka bisnis. Mereka jalan-jalan, pulang-pulang bawa harta, bawa dagangan. Kita jalan-jalan buang-buang uang. Itu kan masalahnya. Jadi liburan itu bukan healing, tapi lari dari kenyataan. Karena balik-balik stres lagi gitu kan. Ya. Padahal kita sering mendengar senandung ya. Mas Opik baru mampir ke Ketapang ya. Ya kemarin ya. Mas Opik itu kan mempopulerkan sebuah syair yang dulu dikarang oleh ulama Wali Songo yang terinspirasi dari Imam An-Nawawi, yaitu Tombo Ati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Udah diamalin belum? Masa dinyanyi-nyanyiin aja? Enggak diamalin? Astagfirullahaladzim. Itulah kenapa hidup kita jauh dari berkah nih. Kita capek kerja, banting tulang sampai lupa istirahat, berangkat gelap, pulang gelap gitu ya. Itu sering terjadi di perkotaan. Mungkin di sini enggak ya. Kalau di sini mah ya, apalagi masyarakat warga WHW gitu ya, tinggal berangkat gitu ya. Emang udah satu ekosistem di sini ya, masya Allah. Tapi di luar sana banyak yang berangkat gelap, pulang gelap, sampai makannya berantakan, nggak jaga kesehatan karena ngumpulin uang, ditabung buat masa depan ya, buat pensiun katanya. Tapi pas sudah tua, sakit-sakitan, butuh biaya berobat, yang dikumpulin pas muda habis buat berobat gitu. Kan kayak nggak berkah gitu kan. Banyak masalah nih. Kenapa? Karena kita jauh dari Quran. Kalau kita dekat sama Quran, hidup kita bakal berkah. Kalau kita dekat dengan petunjuk Al-Quran, hidup kita akan terarah. Nah, masalahnya kita jauh dari Quran hari ini. Padahal apapun keluhan kita, apapun masalah hidup kita, Quran punya solusinya. Kita mengeluh, ya Allah, kok ujian saya berat banget. Allah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Pengen A, Allah kasih B. Pengen kuliah di kampus A, dapatnya kampus C. Anak muda pengen nikah sama dia, dianya malah ditikung sama sahabat sendiri. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Kenapa yang kita pengen gak selalu dipenuhin sama Allah, gak selalu dikabulin sama Allah? Kan kita mengeluh nih, Allah menjawab, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Aduh, hati gak pernah tenang, stres mulu.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikirnya yang kurang. Mau nikah, An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 34, Ar-Rum ayat 21, Al-Furqan ayat 74, At-Tahrim ayat 6. Udah dikasih kisi-kisi sama Allah. Mau punya anak, pengen punya anak yang soleh, amalin Ali Imran dari mulai ayat 33-nya. Gimana membangun keluarga terbaik, belajar dari satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ada kata keluarganya, Ali Imran. Semua udah ada panduannya dalam Quran. Mau bisnis, tadabburi ending dari surah Al-Baqarah. Mau apa lagi? Semuanya udah ada petunjuknya. Cuma kita aja yang jauh dari Quran. Kita yang gak pernah buka Quran, kita yang gak pernah ngaji, gak pernah baca arti, gimana hidup kita akan berkah? Ayah bunda, Quran itu bisa kita nikmati dengan irama, betul. Tapi sebenarnya Quran itu akan jauh lebih nikmat ketika kita mentadabburi makna. Indah sekali Al-Quran itu kalau kita mampu mentadabburinya. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu saraf, belajar tafsir. Karena Quran itu selalu menjadi solusi untuk permasalahan setiap zaman. Padahal Quran udah turun 14 abad yang lalu. Dulu ada seorang sahabat Nabi, ya. Ketika sholat malam, jadi ceritanya Nabi dan sahabat pulang dari sebuah peperangan. Kondisi malam hari mereka istirahat di sebuah lembah. Nabi menunjuk dua orang anak muda untuk jaga malam, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Mereka gantian patrolinya, jaga malamnya. Nah, Ammar bin Yasir tidur, Abbad bin Bishr jaga malam. Karena aman, dia sholat malam. Jaga malamnya sambil sholat, sambil qiyamul lail. Dalam sholat dia baca Quran. Nah, ketika dia sholat baca Quran, ada musuh yang lewat. Dia lihat kok ada muslimin berdiri, ditembak pakai panah, menancap di tubuhnya. Tapi sholatnya lanjut, nggak dirusak, nggak diputusin. Yang ada anak panahnya dicabut. Ketembak panah sakit kan? Nyabut panah lebih sakit pak. Kenapa? Karena anak panah itu kan runcing. Yang runcing ke belakang mata panah itu lebih banyak. Ketika dicabut robek dagingnya, ngalir darahnya kemana-mana. Tapi sholatnya tetap berlanjut. Di panah yang kedua dicabut lagi, di panah yang ketiga dicabut lagi. Kenapa bisa? Karena udah kehabisan banyak darah, dia menuntaskan sholatnya, kemudian bangunin temennya. Bro, bangun, gua udah sekarat nih. Kenapa bangunin sekarang? Kenapa gak dari tadi? Apa jawaban dari Abbad? Sesungguhnya aku gak mau memutuskan nikmatnya bacaan Al-Quranku dalam sholat tadi. Masya Allah. Ternyata nikmatnya baca Quran mengalahkan rasa sakit kena panah. Nikmatnya khusyuk dalam sholat baca Quran bikin ketembak panah itu gak berasa. Apa rahasianya? Khusyuk, tadabbur. Baca Quran, paham maknanya, mengerti keindahannya. Karena Quran itu kan mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu berasal dari kata ajazun, artinya lemah. I'jaz, sesuatu yang melemahkan. Apanya yang dilemahkan? Akal logika manusia. Lewat kejadian luar biasa. Itulah mukjizat. Biasanya mukjizat para nabi itu tergantung tren pada zamannya masing-masing. Lagi ngetren ilmu sihir. Mukjizat Nabi Musa, tongkat, membelah lautan, menjelma jadi ular besar. Lagi ngetren ilmu kedokteran, maka mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang sakit, bahkan ekstrimnya menghidupkan orang mati. Karena kejadian luar biasa, dengan harapan orang yang menyaksikannya mau beriman sama Allah. Nah, di zaman Rasulullah, mukjizat yang paling agung adalah Quran. Kenapa? Karena yang lagi ngetren zaman itu adalah ilmu syair. Para penyair kalau bertutur kata, para pujangga ketika menyusun kata-kata memukau setiap orang yang mendengarnya. Indah luar biasa. Quran turun, gak ada yang mampu nandingin. Bahkan Quran nantangin,
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, coba kalian buat satu surah aja yang semisal Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Enggak ada yang sanggup, enggak ada yang mampu. Ternyata Quran itu sangat indah. Quran itu mukjizat. Quran itu mengandung mukjizat dari banyak hal. Dari susunannya, dari angkanya, dari ilmu pengetahuannya, dari keindahan bahasanya. Banyak sekali kemukjizatan Al-Quran itu. Makanya makin kita belajar Quran, makin bertambah iman kita. Nggak mungkin Quran itu dikarang sama manusia, dibuat sama manusia, itu nggak mungkin. Karena kalau kita tadabburi satu ayat saja, misalnya ayat kursi, itu ayat kursi itu indahnya luar biasa. Belum kita membahas tafsirnya yang hikmahnya luar biasa, tapi ternyata susunannya saja sudah menakjubkan. Ayat kursi itu kalau dibagi berdasarkan wakafnya itu terbagi menjadi 9 kalimat. Yang kalimat pertamanya itu ada koneksinya sama kalimat terakhir. Kan di awal kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada 2 asma Allah. Wa huwal aliyul azim, ada 2 asma Allah juga di kalimat 9. Kalimat keduanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah enggak mengantuk, enggak tidur. Allah menjaga langit dan bumi. Kan kalau ada, mohon maaf, petugas keamanan, satpam, jaga malam, pasti godaannya apa? Kalau enggak lelah, kalau enggak ngantuk ya tidur kan? Tapi Allah jauh dari sifat itu, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Allah menjaga langit dan bumi. Ada 2 sifat Allah di kalimat kedua, ada 2 yang Allah jaga di kalimat ke-8. Kalimat ketiganya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini ownership, ya, menunjukkan kepemilikan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Ada langit dan bumi di kalimat ketiga, ada langit dan bumi di kalimat keempat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mereka tidak dapat mendatangkan syafaat dari sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Lihat kalimat keempat dan kalimat keenam. Ilmu dengan izin Allah, syafaat dengan izin Allah, ilmu dengan kehendak Allah. Seimbang. Dan kalimat kelimanya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Allah Maha mengetahui dari firman-Nya. Kalimat sebelumnya 4, 3, 2, 1 dan kalimat setelahnya 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Ini kita baru mengkaji susunannya saja sudah luar biasa. Dan gak sedikit ya non muslim yang tersentuh hatinya menjadi mu'allaf, masuk Islam, menjadi muslim lewat satu ayat kursi ini. Mudah-mudahan ini menguatkan iman kita bahwa memang benar-benar Quran ini dari sisi Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mengkaji, meneliti, mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau hati mereka yang terkunci? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu berasal dari selain Allah, pasti akan ada banyak sekali pertentangan di dalamnya. Nyatanya semakin kita belajar Quran, semakin kita teliti Al-Quran, semakin terungkap bukti kebenaran Al-Quran. Maka mari kita baca Quran, mari kita tadabburi Al-Quran, mari kita akrabkan diri kita sama Quran. Jangan lewati hari tanpa mengaji. Baca Quran setiap hari, biar berkah hidup kita, biar selamat nasib kita di akhirat nanti. Insya Allah. Siap? Ya, mengaji tiap hari ya, baca Quran. Ya, kalau saya sibuk, sesibuk apa sih kita dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu an, pemimpin negara, bisnisnya di mana-mana, tapi tiap malam sholat tahajud khatam Quran, tiap malam. Terus kita ngaku nggak ada waktu. Allah siapkan malam hari, qumil laila illa qalila, au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Bangun di malam hari itu sangat kuat, tepat untuk khusyuk, dan bacaan di saat itu lebih berkesan, lebih menghujam ke hati. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sungguh kalian di siang hari disibukkan oleh urusan-urusan yang panjang. Nah, kalau siang enggak ada waktu untuk Quran, Allah siapkan malam hari. Bangun, sholat tahajud, baca Quran, Masya Allah. Itulah prime time, waktu terbaik untuk Quran. Walaupun setiap saat kita bisa ngaji, setiap sholat ya. Kalau kita merasa nggak punya waktu untuk Al-Quran, coba bagi satu hari itu ada 5 sholat fardu ya. Setiap sholat fardu baca 1 halaman saja. 1 halaman plus arti itu nggak cukup, nggak sampai 5 menit. Nah, kalau kita baca 5 halaman sehari, 2 lembar setengah, berarti 4 hari dapat 1 juz, 4 bulan khatam. Itu insya Allah nggak berat. Kalau sanggup 1 juz, alhamdulillah, itu lebih baik lagi. Maka mari kita akrabkan diri kita sama Quran, baca artinya, renungi maknanya, biar bertambah iman yang ada di dada, supaya kita tergerak untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Khawatir terlalu malam ya, karena kami dan rombongan harus kembali ke Ketapang ya, perjalanan sekitar 2 jam, dan besok subuh juga ada agenda safari dakwah lagi ya, supaya tidak terlalu malam. Dan saya sebenarnya kasihan juga sama jamaah, barangkali ada yang belum makan malam gitu ya, sudah keroncongan perutnya gitu. Saya bukan curhat, bukan gitu ya, bukan gitu. Tapi memang cukup sekian dan semoga bermanfaat ya. Cukup sekian, semuanya bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu sekali lagi ilmu yang diamalkan, bukan sekedar jadi wawasan. Nah, kalau pulang dari sini masih malas ngaji juga, naudzubillah, jangan-jangan nggak manfaat nih ilmunya, jangan sampai demikian ya. Ya, jadi mari kita mengaji setiap hari, dan jangan lupa baca arti, biar bertambah iman di hati, insya Allah. Nah, ya bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan sponsor. Jadi kegiatan safari dakwah saya selama di Kalimantan Barat ini itu dipelopori, difasilitasi oleh Yayasan Thiqah Indonesia. Nah, Yayasan Thiqah Indonesia ini salah satu lembaga filantropi ya, salah satu lembaga amil zakat yang punya banyak program-program kebaikan, di antaranya terbar mushaf ke pelosok-pelosok negeri ya. Mungkin salah satu penyebab kenapa tingginya angka buta huruf Al-Quran di Indonesia, karena masyarakat di pedalaman itu gimana mau baca Quran, mushaf Qurannya nggak ada buat belajar. Nah, maka mari kita dukung program mereka untuk menebar mushaf ke pelosok-pelosok negeri. Yang mau menyumbang wakaf, menyumbang mushaf Al-Quran, silakan hubungi panitia dari Thiqah Indonesia ya. Kemudian nanti infak sedekah kita juga diperuntukkan untuk pemberdayaan dai di pulau-pulau terpencil, di perbatasan terluar Indonesia, dan juga untuk mengkader ahlul Quran yang hafiz Quran, yang kelak menjadi ulama. Jadi ada banyak program-program kebaikan, silakan kita dukung, karena sekali lagi harta itu nggak dibawa mati ya. Ya, harta rizki kita itu kan sebatas apa yang kita konsumsi sampai kenyang, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Itulah rizki kita. Selebihnya ya milik ahli waris kita, bukan milik kita gitu.